Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 54. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arada. Kemudian di antara kejadian yang terjadi di alam kubur adalah datangnya malaikat munkar dan nakir, yaitu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada penghuni kubur yang disebut dengan fitnah kubur. Bagaimana kaifiyah datangnya malaikat munkar dan nakir? Kata Imam Ahmad, kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arada. Kaifiyah datangnya malaikat munkar dan nakir itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai iradah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kaifiyah kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Kita katakan wallahu a'lam bagaimana kaifiyahnya, namun yang pasti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan Ahlussunnah mengimani adanya peristiwa ini dan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kemudian kita lihat syarah dari Syekh Sa'ad hafizahullahu taala, beliau mengatakan, wa kadzalika nuthbitu munkaran wa nakiran. Demikian juga kita tetapkan adanya malaikat munkar dan nakir. Wa annahuma ya'tiyani ila al-'abdi fa yas'alanihi al-masail ats-tsalatsa. Dan bahwasanya malaikat munkar dan nakir itu mendatangi para hamba di alam kubur, kemudian mereka berdua bertanya tentang 3 perkara, yaitu ma dinuka, man nabiyuka, man rabbuka. Apa agamamu, siapa nabimu, dan siapa Rabbmu. Kama warada dzalika fi adadin minal ahadithi fi sahihaini wa ghairihima. Sebagaimana hal ini terdapat dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Wal muwaffaqu al-mu'minu yuwaffaqu lis-shawabi. Dan seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Wa ghairuhu yaqulu. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan ha la adri. Yaitu mengatakan ha saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu ketika saya masih hidup, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu yang terkait pertanyaan ini, maka dahulu pun saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Hadits Jibril, bahwasanya perkataan ha ini maksudnya adalah dia mencoba mengingat sesuatu yang dulu dia pernah ucapkan ketika masih hidup. Namun ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ia tidak bisa mengingatnya, tidak bisa menjawabnya. Wa min hadhihi al-muntaliqi fi hadhihi al-qadaya ats-tsalathi. Dan terkait tentang pembahasan ini, yaitu tentang pembahasan 3 pertanyaan di alam kubur. Wafaqallahu jalla wa ala al-imam Syekh al-Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi ila tadhkirin nasi bil usuli ats-tsalatsati. Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau mengingatkan manusia terkait masalah ini dengan menuliskan sebuah kitab yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya, insyaallah sebagian besar kita sudah mempelajarinya, walhamdulillah. Yang kitab tersebut mempelajari tentang ma'rifatul abdi li rabbih wa li dinihi wa nabihi wa li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari tentang bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya,
dan juga mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mempelajari kitab ini, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, merupakan salah satu upaya, salah satu usaha agar kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah mengimani adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqumu yukhrujuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Yaitu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan sebagian orang dari neraka setelah mereka ihtaraku, setelah mereka terbakar di neraka, kemudian mereka sudah menjadi fahman, sudah menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati. Kemudian mereka, orang-orang yang dikeluarkan dari neraka ini, diperintahkan untuk masuk ke sebuah sungai yang ada di depan pintu surga. Kama jaa fil athari, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis. Kaifa sya'allahu wa kama sya'a. Adapun tentang kaifiyahnya, bagaimana detail-detail sifatnya, bagaimana orang keluar dari neraka, bagaimana dia menuju ke sungai, maka ini kaifa sya'allahu, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa kama sya'a, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak tahu, wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah kaifiyahnya. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Yang wajib bagi kita adalah kita mengimaninya dan kita membenarkan perihal tersebut. Syekh Sa'ad Asy-Syafiri menjelaskan, "Wa min aqaidi ahli sunnati wal jamaati al-imanu bisyafa'ati." Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya syafaat. Fa nu'minu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukallimu rabbahu jalla wa ala fi ba'dil ibadi. Dan kita mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Rabb-nya, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian hamba, tentang sebagian manusia. Au fi ma yatadayaquna minhu fi ma yata'allaqu biwaqfatihim yaumil qiyamati. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian hamba, tentang kesulitan-kesulitan yang mereka alami di hari kiamat, dan juga terkait dengan waqfatihim, terkait dengan posisi mereka di hari kiamat. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian hamba untuk diberikan syafaat. Wa syafa'atu al-muradu biha ay yakuna al-mar'u ma ghairihi li tahqiqi amrin lidzalika al-ghairi. Dan syafaat itu maknanya adalah seseorang ma ghairihi, membantu orang lain, mendukung orang lain, litahqiqi amrin lidzalikal ghairi, untuk mewujudkan perkara yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Ini makna syafaat secara bahasa. Seperti misalnya kalau kita membantu teman kita untuk melamar pekerjaan di perusahaan kita, sehingga terwujudlah apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan pekerjaan. Berarti kita memberikan syafaat kepada teman kita tersebut. Ma'khudun minasy-syafa'i wa huwa alladhi yakunu ba'dal witri. Yang makna ini diambil dari kata-kata syafa'. Syafa' artinya genap. Genap artinya tadi wa huwa alladhi yakunu ba'dal witri, yaitu bilangan yang ada setelah bilangan yang ganjil, witr. Fal witru wahidun wa syafa'u ithnani. Maka witr itu, bilangan ganjil itu contohnya bilangan 1, wahid. Dan bilangan yang syafa' yang genap, contohnya 2. Falamma jaa asy-syafi'u wal masyfu'u lahu qila syaffi'. Maka ketika datang syafi', syafi' artinya orang yang memberikan syafaat, bersama dengan al-masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu berarti yang diberikan syafaat. Kemudian yang memberikan syafaat mengatakan syaffi', genapkanlah. Seolah-olah dia punya sesuatu yang kurang karena ganjil, kemudian dilengkapi, digenapkan. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan makna dari syafaat secara bahasa.
Wa syafa'atu qad ja'atin nususu biha wa bi itsbatiha wa bi bayani annaha ala anwa'in. Dan syafaat yang akan didapatkan manusia itu terdapat dalam nas-nas yang banyak, dan nas-nas yang menetapkan adanya syafaat dan juga yang menjelaskan adanya syafaat itu menunjukkan bahwasanya syafaat itu ada beberapa macam. Lakin laha syartani, namun syafaat itu ada dua macam. Namun syafaat itu ada dua syarat. Sebelum beliau menjelaskan tentang jenis-jenis syafaat, beliau jelaskan dulu syarat-syarat syafaat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, idnullahi lisyafi'i. Adanya izin dari Allah bagi orang yang syafi', bagi orang yang memberikan syafaat tadi. Jadi tidak bebas seseorang memberikan syafaat. Dia perlu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun ka'inan man kana hatta ya'dhanallahu lisyafi'i. Maka seseorang, siapapun itu, tidak bisa memberikan syafaat sampai Allah Ta'ala mengizinkan dia. Sampai Allah Ta'ala memberikan izin kepada si syafi' tadi, orang yang memberikan syafaat. Di catatan kaki nomor 1 disebutkan, wa yadullu lihadza qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Fa idza lam ya'dhanillahu lisyafi'i fa innahu la yatamakkanu minasy-syafa'ati indallahi azza wa jalla. Kalau seorang tidak mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, maka dia tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah azza wa jalla. Wala tuqbalu syafa'atuhu indahu subhanahu. Dan syafaat yang dia berikan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-syartu tsaniyu, syarat yang kedua, ridha rabbil alamin 'anil masyfu'i lahu. Adanya ridha dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-masyfu' lahu, kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi syarat syafaat ini terkait dua pihak, terkait yang memberikan syafaat dan juga terkait yang diberikan syafaat. Orang yang diberikan syafaat haruslah orang yang Allah ridhai, bukan pelaku kesyirikan, bukan pelaku kekufuran, bukan orang munafik, bukan ahlul bid'ah. Namun dia adalah orang yang Allah ridhai. Lihat catatan kaki nomor 2, wa yadullu lihadza qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Surat Al-Anbiya ayat 28. Wa qad ijtama'at asy-syartani fi qouli ta'ala. Dan dua syarat di atas telah tergabung, telah terkumpul dalam suatu ayat firman Allah Ta'ala, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat dan bagi orang yang Allah ridhai perkataannya. Yaitu orang yang diberikan syafaat Allah ridhai perkataannya. Surat Thaha ayat 109. فَإِذَا لَمْ يَرْضَى عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ لَمْ تَحْصُلْ هُنَاكَ شَفَاعَةٌ. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada orang yang ingin diberikan syafaat tersebut, maka tidak akan terjadi syafaat. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan dan juga meninggalkan maksiat. Wasyafa'atu ala anwa'in. Dan syafaat itu bermacam-macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, asy-syafa'atu al-uzma. Asy-syafa'atu al-uzma. Wa hiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Syafa'atul uzma ini khusus
akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna an-nasa fil mawqifi yaumil qiyamati yaqifuna fil mawqifi al-'azimi. Yaitu ketika orang-orang berada di mauqif. Mauqif ini istilah lain untuk padang mahsyar. Di hari kiamat, mereka berdiri di sana di mauqif yang azim, yang sangat besar. Wa taqarraba asy-syamsu minhum, kemudian matahari pun mendekati mereka. Wa yuljimuhum al-irqu iljaman, kemudian mereka dikekang oleh keringat mereka dengan sangat-sangat erat. Dibuat sesak, dikekang artinya dibuat sesak oleh keringat manusia itu sendiri. Wa yakununa fi karabin 'azimin, sehingga mereka berada di dalam kesulitan yang sangat sulit sekali di padang mahsyar. Wa la yadruna hal yakununa min ahli jannati aw min ahli nari. Dan ketika itu juga mereka merasakan resah, merasakan gelisah yang sangat, karena mereka tidak mengetahui apakah mereka akan menjadi ahli surga ataukah mereka akan menjadi ahli neraka. Wa ya'tuna lil anbiya'i 'alaihimus salamu fayastashfa'una bihim indallahi. Mereka manusia mendatangi para nabi alaihim assalam. Lalu manusia meminta syafaat kepada para nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'tuna li Nuhin, mereka mendatangi Nabi Nuh. Tsumma ya'tuna ila Ibrahim, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Tsumma ya'tuna ila Musa, kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Tsumma ya'tuna ila Isa, kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Wa kullun minhum ya'tadhiru min asy-syafa'ati indallahi. Dan setiap mereka dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya'tadhir, meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu lahum al-aqwamu ala tarawna ma nahnu fihi. Sebagian orang berkata kepada para nabi ini, tidakkah kalian melihat apa yang terjadi pada kami ini? Kami sedang kesulitan. Ala tarawna ma halla bina. Tidakkah engkau lihat apa yang menimpa kami ini? Fa kullu wahidin minhum ya'tadhiru bi'udhrin wa yadhkuru dhanban illa man sya'allahu. Namun tetap setiap para nabi tadi mereka ya'tadhir, mereka minta maaf, dan mereka menyebutkan sebuah udzur. Mereka menyebutkan udzur mereka masing-masing, dan mereka menyebutkan dzamban, dosa yang pernah mereka lakukan, sehingga mereka tidak bisa memberikan syafaat. Illa man sya'allah, kecuali para nabi yang Allah inginkan untuk tidak menyebutkan dosa, yaitu Nabi Isa. Tsumma ya'tuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu. Kemudian setelah itu para manusia pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Analaha. Akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Fadzalikal maqamul ladzi tahmaduhu alaihi al-umamu kulluha. Maka inilah yang disebut dengan maqaman mahmudan. Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari maka hendaknya engkau wahai Muhammad salat tahajud yang merupakan ibadah sunnah bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu akan memberikan kepadamu maqaman mahmudan. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmudan di sini? Maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma. Kenapa disebut maqaman mahmudan? Posisi yang dipuji, posisi yang terpuji. Kata beliau tadi, dzalikal maqamul ladzi tahmaduhu alaihi al-umamu kulluha. Karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di posisi yang beliau dipuji oleh semua umat. Tidak hanya oleh umat beliau saja, namun juga oleh umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu juga mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul uzma. Thumma ba'da dzalika ya'ti hatta yaquma baina yaday Allahi wa yasjuda. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beliau bersujud. Wa yahmadullaha jalla wa ala bimahamida katsiratin
yaftahuha Allahu alaihi fi dzalikal waqti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Jalla wa Ala dengan berbagai macam pujian yang sangat banyak yang Allah ilhamkan kepada beliau ketika itu. Itu dengan puji-pujian yang belum pernah dilakukan ketika di dunia. Baru Allah ilhamkan kepada beliau untuk diucapkan ketika itu. Tsumma yaqalu lahu, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada beliau, Ya Muhammadu, kum, sal, tu'ta, washfa, tushaffa. Wahai Muhammad, berdirilah, mintalah, engkau akan diberikan. Washfa, berilah syafaat, tushaffa. Maka syafaat tersebut akan diberikan kepada orang yang ingin diberikan syafaat. Wa yashfa'u hina idzin fi dzalikal maqami min ajli ay yuhasiba al-ibadah. Maka ketika itu pun syafaat diberikan fi dzalikal maqam, dalam posisi tersebut, yaitu berupa ay yuhasiba al-ibad, berupa Allah Subhanahu wa taala segera menghisab para hamba. Jadi syafaatul uzma itu tidak terkait dengan keluar dari neraka atau masuk ke surga. Tapi syafaatul uzma terkait dengan Allah segera menghisab para hamba. Yang tadinya para hamba itu ada di padang mahsyar dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak jelas, dalam keadaan resah, dalam keadaan sulit. Kemudian dengan syafaatul uzma, Allah Subhanahu wa taala bersegera untuk menghisab para hamba. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Al-hadits rawahu al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Hadis tentang syafaat ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari di kitab at-tauhid. Kitab at-tauhid di sini maksudnya bab tentang tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Bab kalamir Rabbi azza wa jalla yaumil qiyamati ma'al anbiya'i wa ghairihim. Pada bab bicaranya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kepada para nabinya dan juga kepada hambanya yang lain. Warawahu Muslimun fi Kitabil Iman. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim. Babu adna ahlil jannati manzilatan. Bab tentang penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Kulluhum min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang semuanya itu merupakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kembali ke atas, wa hadhihi syafa'atu mawtin ittifaqin fil jumlati inda aktsari ahli ilmi. Dan syafaat uzma ini merupakan perkara yang disepakati secara umumnya oleh kebanyakan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin semuanya sepakat tentang adanya syafaatul uzma ini, namun ada khilaf pada detail-detail peristiwanya. An-naw'u tsani, jenis syafaat yang kedua, ayashfa'a fi unasin fin nari min ajli ayukhaffifa anhum min adzabiha. Syafaat jenis kedua adalah syafaat yang diberikan kepada manusia yang masuk neraka sehingga mereka diringankan siksaannya di neraka. Itu syafaat yang didapatkan oleh Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diringankan siksanya di neraka sehingga beliau mendapatkan siksa neraka yang paling ringan dari semua penduduk neraka yang ada. An-naw'u tsalitsu, jenis syafaat yang ketiga, ayashfa'a fi unasin min ahli jannati an turfa'a darajatuhum. Syafaat yang diberikan kepada penduduk surga sehingga kedudukan mereka ditinggikan, dinaikkan lagi. Karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Tentunya ketika ditinggikan derajatnya, dia mendapatkan nikmat yang lebih nikmat lagi. An-naw'ur rabi', jenis syafaat yang keempat, ayashfa'a li unasin dakhalu an-nar min ajli ayantaqilu minan nari wa yasbahu fil jannati. Syafaat yang diberikan kepada penduduk neraka sehingga mereka berpindah dari neraka kemudian menjadi penghuni surga. Syafaat yang mengeluarkan penduduk neraka dari neraka kemudian menjadi penghuni surga. Wa hadhil anwa'u al-arba'atu min asy-syafa'ati athbataha ahlus sunnati wal jama'ati wastadallu ala dzalika bi ahadits katsiratin.
thabatat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 jenis syafaat di atas itu ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan Ahlussunnah berdalil untuk menetapkan hal itu dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha haditsu Abi Sa'idin wa Abi Hurairah fi sahihaini. Di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Anna unasan umira bihim fadkhalun nara. Ada manusia yang mereka diperintahkan untuk masuk neraka. Sama innallaha jalla wa ala yukhrijuhum ba'da dzalika minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Kemudian Allah jalla wa ala mengeluarkan mereka dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Fayamuru bihim ila nahrin ala babil jannati fayanbutuna kama yanbutul hamilu ala majras sayli. Kemudian mereka diperintahkan untuk menuju ke sebuah sungai yang ada di depan pintu surga. Kemudian setelah itu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih yang ada di aliran air. Tsumma ba'da dzalika yadkhuluna al-jannata. Kemudian setelah itu mereka pun masuk ke surga. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa sahhahahu Asy-Syaikh Al-Albani kama fi Mishkatil Masabih. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam takhrij beliau terhadap kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkatul Masabih ini kitab kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Khatib At-Tabrizi. Syekh Al-Albani mentakhrij, beliau meneliti, menganalisa setiap hadis-hadis yang ada dalam kitab Mishkatul Masabih tersebut. Kita kembali ke syarah. Wa jaa fi haditsin fi sunani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Dan terdapat hadis dalam kitab-kitab sunan. Kitab sunan ini nampaknya maksudnya adalah kitab Sunan Al-Arba'ah. Kitab sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Fatabayyana lana anna hunaka fi bab asy-syafa'ati man farrata fi itsbatihi hatta nafau ma dallat alaihi an-nusus. Dari sini jelaslah bagi kita bahwasanya dalam bab syafaat ada orang yang farrat, ada orang-orang yang kurang dalam masalah ini. Orang yang keliru dalam penetapan syafaat. Sehingga mereka menafikan apa-apa yang terdapat dalam nas-nas tentang syafaat. Ada yang bersikap kurang. Wa hunaka qaumun ghallu fil itsbati hatta athbatu syafa'atan lam nuthbitha an-nususu. Di sisi lain ada sekelompok orang yang melebihi batas. Ada yang kurang dan ada yang melebihi batas dalam penetapan syafaat, sehingga mereka menetapkan syafaat yang tidak ditetapkan oleh nas-nas. Fa'athbatu syafa'atal mauta min ashabil quburi lahum indallah. Contohnya mereka menetapkan adanya syafaat dari orang yang sudah mati, dari para penghuni-penghuni kubur, yang syafaat itu diperuntukkan untuk mereka, para penyembahnya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wafaqallahu subhanahu wa ta'ala ahla sunnati lil wasatiyyati fi hadzal babi ka ghairihi minal abwabi. Dan Allah pun memberikan taufik kepada ahlu sunnah karena mereka bersikap wasatiyah, bersikap pertengahan dalam masalah ini, sebagaimana juga dalam bab-bab yang lain, dalam masalah yang lain. Fa athbatu ma athbatathu an-nususu wa nafau ma nafathu an-nususu. Sehingga ahlu sunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh nas dan menafikan apa yang dinafikan oleh nas dalam masalah syafaat. Yaqulu Syekhul Islam fi Iqtida'is Siratal Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim beliau mengatakan,
Hadzal mawdi'u ittarafa an-nasu fi 3 firaqin. Dalam masalah ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Tarafani wa wasatun. Ada 2 golongan yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan ada yang wasat, ada yang pertengahan. Wal musyrikuna wa man wafaqahum min mubtadi'ati ahli kitabi kan nasara wa mubtadi'ati hadhil ummati. Adapun orang-orang musyrikun dan orang-orang yang semisal dengan mereka, demikian juga para ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kitab, seperti orang-orang Nasrani dan juga ahlul bid'ah dari kalangan umat ini, umat Islam. Asbatu asy-syafa'ata allati nafaha al-Qur'an. Mereka menetapkan syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Seperti tadi, meminta syafaat kepada kuburan, kepada orang mati. Wal khawarij wal mu'tazilatu ankaru syafa'ata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahli kaba'iri min ummati. Sedangkan orang-orang khawarij dan juga orang-orang mu'tazilah, mereka mengingkari adanya syafaat nabi kita terhadap para pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau. Bal ankara ta'ifatun min ahli bid'ah intifa'al insani bi syafa'ati ghairihi wa du'aihi. Bahkan sebagian kalangan ahlul bid'ah mereka mengingkari bahwasanya sesama manusia bisa intifa, bisa memberikan manfaat berupa syafaat satu dengan lainnya, dan juga mengingkari adanya manfaat dari doa. Bahwasanya kalau orang sudah meninggal kita doakan, menurut sebagian ahlul bid'ah enggak manfaat didoakan. Kama ankaru intifa'ahu bi shadaqati ghairihi wa siyamihi anhu. Dan mereka juga mengingkari adanya manfaat dari sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Dan juga mengingkari adanya manfaat dari puasa yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Padahal 2 ini ada dalam hadis. Ya, sedekah untuk orang meninggal dan juga puasa untuk orang meninggal disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa ankaru syafa'ata biqaulihi ta'ala. Mereka mengingkari syafaat dengan alasan firman Allah Ta'ala, min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang kepada mereka hari di mana tidak ada jual beli dan juga tidak ada teman dekat yang bisa memberikan bantuan, dan juga tidak ada syafaat. Surat Al-Baqarah 254. Wa biqaulihi ta'ala, dan juga dengan firman Allah Ta'ala, ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Orang-orang zalim tidak memiliki hamim, tidak memiliki teman di akhirat, dan juga tidak memiliki pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya. Surat Ghafir ayat ke-18. Wa nahwi dzalika, dan ayat-ayat yang lain. Mereka hanya melihat sebagian ayat yang nampaknya mengingkari adanya syafaat. Padahal ada ayat-ayat yang lain yang menetapkan syafaat. Demikian juga dalam hadis-hadis. Amma salaful ummati wa a'immatuha wa man tabi'ahum min ahli sunnati wal jama'ati fa athbatu ma ja'at bihi as-sunnatu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salaful ummah dan juga para imam-imam mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan apa yang terdapat dalam as-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min syafaatihi li ahli al-kaba'iri min ummatihi, yaitu berupa adanya syafaat dari Nabi SAW kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya. Wa ghairi dzalika min anwa'i syafaatihi wa syafaati ghairihi minan nabiyyina wal malaikati. Bahkan juga Ahlussunnah menetapkan adanya jenis-jenis syafaat yang lain dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaat dari orang-orang dari pihak-pihak selain beliau, yaitu dari para nabi dan juga dari malaikat. Ya, para nabi selain Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kepada umat mereka. Demikian juga malaikat bisa memberikan syafaat kepada manusia. Wa qalu innahu la yakhludu fin nari min ahli tauhid ahadun. Dan Ahlussunnah mengatakan bahwasanya tidak akan kekal di neraka orang-orang yang bertauhid satu orang pun. Orang yang punya tauhid, ketika dia mati, dia tidak dalam keadaan kufur, tidak dalam keadaan melakukan syirik akbar, dia masih punya tauhid,
maka dia pasti akan masuk surga pada akhirnya, tidak akan kekal di neraka andaikan dia masuk neraka. Wa qarru bima ja'at bihi as-sunnatu min intifa'il insani bi du'a'i ghairihi wa syafa'atihi wa sadaqati anhu bal wa sawmi anhu fi ahsahhi qawlai al-ulama'i. Maka Ahlussunnah menetapkan yang terdapat dalam as-sunnah berupa adanya manfaat kepada manusia yang sudah meninggal dengan doa dengan adanya doa orang lain, dan juga dengan adanya syafaat dari orang lain sesama kaum mukminin, dan juga dengan adanya sedekah dari orang lain atas nama dia, dan adanya puasa dari orang lain atas nama dia, menurut pendapat yang paling tepat, yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Kama thabatat bihi as-sunnatu as-sahihatu as-sarihatu, sebagaimana ini ditetapkan oleh sunnah yang sahih dan yang sharih, yang tegas. Wa ma kana fi ma'na shaumi, dan juga semua amalan yang semakna dengan puasa. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, perkataan beliau ini yang terakhir, wa ma kana fi ma'na shaumi, dan semua amalan-amalan lain yang semakna, yang semisal dengan puasa bisa dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini dikritik, diingkari oleh sebagian ulama yang lain. Wa qalu inna syafi'a yatlubu min Allahi wa yas'alu wa la tanfa'u syafa'ata indahu illa bi'idnihi. Dan Ahlussunnah mengatakan bahwasanya syafi', orang yang memberikan syafaat itu meminta syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu sejatinya milik Allah. Allah Ta'ala katakan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, semua syafaat itu milik Allah semuanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Maka tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Tidak boleh minta syafaat kepada Nabi, kepada penghuni kubur, kepada malaikat, atau kepada siapapun. Minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesama orang beriman di akhirat bisa saling memberikan syafaat. Karena orang beriman memberikan syafaat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idnihi. Dan syafaat tersebut juga tidak akan bermanfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.